وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم Matika ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Wasiatul Mustafa, ada di halaman berapa itu? 7. Di halaman 6 ya. Sebelas baris dari bawah. Ya Aliyu inna awliya Allah Ta'ala itu. Halaman 6, 11 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Ya Aliyu inna awliya Allahi lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanahu bikathratil ibadah walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Ya Aliyu as-sakhiyu qaribun minallahi qaribun min rahmatihi ba'idun min azabihi wal bakhilu
ba'idun minallahi ba'idun min rahmatihi qaribun min azabihi ya aliyu ra'aitu maktuban ala babil jannati anti muharramatun ala kulli bakhilin wa 'aqin wa namamin ya aliyu lamma khalaqallahu al-jannata qalat ya rabbi lima khalaqtani qala likulli sakhiyyin wa taqiyyin qalat raditu wa qalatin naru ya rabbi lima khalaqtani qala likulli bakhilin wa mutakabbirin qalat ana lahuma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Faslun fis sadaqati. Qala alaihi salatu wassalam ya aliyu inna awliya Allahi lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanahu bikasratil ibadah walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Faslun fis sadaqah. Ini satu pasal di dalam menerangkan sedekah. Cocok buat penutupan ini. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya aliyu karramallahu wajhah, wahai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, inna awliya Allah lam yanalu sa'ata rahmatillah wa ridwanah. Sesungguhnya para wali Allah. Jadi malam ini kita bakal nerangin wali gitu ya. Sesungguhnya para wali Allah. Wali itu artinya orang yang dicintai oleh Allah. Wali itu artinya kekasih Allah. Ya. Wali itu ada 4 kriteria. Kalau ada 4-4-nya berarti itu orang wali. Ya. Wali itu yang pertama dia kudu muslim. Harus muslim. Dia kenal Allah Ta'ala dengan segala asma dan sifatnya. Yang kedua, wali itu tekun dalam ibadah. Artinya menjalankan perintah, menjauhkan larangan, yang dengan bahasa kitanya disebut dengan takwa.
Yang kedua, berusaha keras untuk meneladani akhlak ibadah kesehariannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, berpaling daripada terjebak pada syahwat duniawiyah. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'anul Karim, pembicaraan tentang karakter dan ciri-ciri wali itu Allah Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, ini ciri karakter, cirinya wali ini begini. Kata Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali, artinya para kekasih Allah, la khawfun alaihim, ya, tidak ada rasa ketakutan atas diri mereka. Makan apa besok gitu, nggak dipikirin gitu. Anak saya sekolah ntar bisa bayaran apa nggak dipikirin tuh, ya. Walahum yahzanun, mereka juga nggak pernah sedih dengan apa yang telah terjadi. Jadi yang udah terjadi biarkan terjadi. Itu karakter wali itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Cirinya mereka itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil qiyamah, beriman kepada hal yang gaib, yang tak terlihat oleh kasat mata kita. Itu diantaranya termasuk, ya, karomah wali, ya, karomah wali, dan juga dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, cuman yang namanya wali itu ada tingkatan-tingkatan gitu. Ya. Kalau ibarat kata tentara, paling rendah apa? Kopral apa sersan? Kopral, ya. Terus ningkat ada yang jenderal. Ya. Jenderal juga kan ada yang pertama apa? Bintang 1. Bintang 1 namanya apa? Brigjen. Brigjen, ya. Yang kedua Maijen, ya. 3 Letjen, 4 Jenderal, Panglima. Ya. Wali juga sama begitu. Ada tingkatan-tingkatan wali gitu. Ya. Cuman paling tingginya tingkatan wali itu nggak bisa masuk pada derajat Nabi. Sekalipun tingkat kewaliannya paling tinggi, derajatnya di atas jenderalnya para wali umpamanya, tapi untuk masuk pada derajat kenabian, pada derajat kerasulan, dia nggak bakal bisa, ya. Karena yang namanya nabi itu kagak bisa diusahakan, murni dari Allah, ya, nabi rasul. Tapi kalau umpamanya wali bisa diusahakan, dapat kita capai, bisa kita cari, bisa dibuat biar kita jadi apa? Jadi wali. Bisa tuh antum, jadi yang hadir semua ini bisa jadi wali. Kalau sekarang baru wali murid. Ya. Cuman kalau kita umpamanya lihat orang bisa terbang di udara, bisa jalan di air, kagak mempan dibacok, umpamanya duit diputer-puter, apa, daun diputer-puter jadi duit. Nah, kita jangan kagum dulu. Kira-kira 4 kriteria tadi ada gak? Ciri-ciri karakter wali itu kira-kira ada nggak dalam diri dia, gitu, ya.
Karena kalau kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang merupakan mujaddid abad 12 yang biasa kita baca ratibnya itu Ratibul Haddad ya, berbicara tentang masalah wali ini, kata beliau ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa kullu man lam yubaligh fit tamassuki bil kitabi was sunnah wa lam yabdhul wus'ahu 'alal hirsi fi mutaba'atir rasul fala taltafit ilaihi wa in tara fil hawa wa in masya 'alal ma. Ya. Umpamanya ditemukan ada orang dia kita lihat enggak berpegang teguh dengan Al-Qur'an, enggak berpegang teguh dengan hadis, kagak mau ngikutin petunjuk Al-Qur'an, enggak mau ngikutin petunjuk hadisnya Nabi, tidak menjalankan perintah, tidak menjauhkan larangan, jangan diikutin biar dia bisa terbang di udara juga. Ya. Biar dia umpamanya kagak mempan di bacok, biar dia bisa jalan di air. Ya. Kalau dia enggak ibadah bukan wali namanya. Ya. Kita sholat kagak, ibadah kagak, ngaji kagak, bisa terbang. Ikutin jangan. Jangan. Ibadah kagak, sholat kagak, ngaji kagak gitu. Tapi bisa bikin daun jadi duit. Ikutin jangan. Ya. Kan sekarang ada pesugihan ilmu putih. Ada iklan nih kan. Kalau mau ikut anggota bayar dulu 500.000. Ya. Dia ngapain masang iklan? Orang dia bisa bikin duit, ngapain masang iklan? Berarti kan dia nyari duit kalau gitu. Bener nggak? Ya, kalau misalkan dia benar bisa bikin duit dari daun, ngapain ngajak-ngajak orang? Dia aja sendiri. Iya, kita yang bahlul. Ya. Ngapain ngajak-ngajak orang? Diri aja udah. Ya. Pakai mahar lagi 500.000. Giliran dia dapat yang asli, kita dapat yang palsu. Ya. Jangan percaya yang begitu-gitu itu. Ya. Yang ngajakin orang yang enggak sholat, orang yang enggak ibadah, deh. Ya. Jangan percaya sama yang begitu-begitu. Jadi jangan kita semuanya serba instan. Kan yang instan-instan bahaya. Benar gak? Mie instan bahaya gak? Iya. Jadi ustadz juga kan kagak instan. Iya. Kalau jadi ustadz instan ya mungkin bulan itu doang. Tenar jadi ustadz. Besok-besok kagak dipanggil ustadz lagi. Iya. Nah, jadi kagak ada yang instan. Yang instan tuh bahaya. Ustadz tuh kan kudu belajar deh. Kiai kudu belajar, kagak ada ujuk-ujuk langsung dia bisa baca kitab kuning, nggak ada. Langsung dia bisa baca tahlil, langsung dia bisa ngajar, kagak ada. Kudu belajar dulu semuanya. Anak kiai juga kalau kagak belajar mah tetap aja, kagak bakal apa? Nggak bakal bisa. Ya. Nah, kaya juga instan bahaya, bener nggak? Wah ngepet nih dia nih. Ya. Kalau kata orang yang tahu gitu-gituan tuh, kalau orang tangan begini berarti punya tuyul katanya. Begini kata tangan itu, berarti lagi gendong tuyul dia. Betul gak tuh? Nah, jadi jangan langsung percaya tuh. Jadi yang namanya wali itu bisa diusahakan, tapi butuh yang namanya riyadhah. Artinya butuh dengan yang namanya latihan-latihan. Enggak mudah dapetin pangkat kewalian, derajat kewalian gitu. Ya. Kayak Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah itu perempuan. Setiap malamnya sholat 1000 rakaat. Perempuan itu. Perempuan sholatnya setiap malam 1000 rakaat. Makanya yang namanya wali itu kita sering dengar sebutannya itu adalah rijalullah. Ya kan? Rijalullah. Rijalullah itu laki-laki Allah. Artinya itu rijalullah wali.
kekasih Allah. Biar umpamanya dia perempuan wali Allah, ya, waliyah Allah, tapi tetap disebutnya rijalullah namanya. Ibadallah, rijalallah, kan begitu Pak? Aghithuna, ya kan, aghithuna itu. Ya, kita minta perlindungan, pertolongan kepada wasilah mereka itu. Ya. Jadi biarpun umpamanya dia perempuan, kalau dia wali Allah itu disebut dengan rijalullah. Ya. Jadi kalau biar dia perempuan, ibadahnya tekun, witirnya rajin, bangun malamnya masya Allah, biar kata di perempuan disebut pada pandangan Allah namanya disebut dengan rijalullah. Ya. Ya. Tapi ya, sekalipun umpamanya dia punya rudal gitu, oh rudal, kalau malamnya dia ngorok gitu, witir kagak, ya maka di mata Allah namanya bukan rijalullah, bukan laki-laki, tapi disebutnya apa? Banci namanya. Sekalipun kita laki-laki, di mata Allah kita nggak disebut rijalullah namanya, ya. Malamnya tidur biar kata pakai peci, wadon namanya. Bukan lanang gitu, wadon namanya. Ya. Oh, jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, inna awliya Allah, sesungguhnya para waliullah, artinya para kekasih Allah, ya, yang mereka diperkuat dengan namanya apa? Kalau Nabi kan disebut dengan mukjizat, ya. Kalau Nabi, kalau Rasul, wayidu bil mukjizat, mereka diperkuat dengan yang namanya mukjizat. Tapi kalau wali dianugerahkan oleh Allah Ta'ala itu yang namanya disebut dengan karomah. Bukan kakroma, karomah, aromah itu. Ya. Makanya orang kalau pada ingkar kepada karomah itu, detik itu juga dikafir, nggak percaya gitu, dengan adanya karomah gitu. Ya. Sebab di dalam Al-Quranul Karim itu dituliskan tentang karomah setidaknya ada 3 macam pada 3 surah. Di 3 surah yang berbeda mengenai karomah itu. Karomahnya Sayyidatuna Maryam, ya, ibunya Nabi Allah Isa alaihi salam, itu karomah itu. Ya. Beliau punya karomah itu. Makanan yang ada di waktu panas, ya, musim panas. Padahal musim panas, tapi ada makanan musim dingin. Musim dingin ada makanan musim panas tuh. Ya, tahu ada aja tuh di tempat beliau tuh makanan tuh, buah-buahan tuh, yang nggak ada di musimnya. Ya, itu namanya karomah. Ya. Begitu juga karomah Ashabul Kahfi. Ya. Begitu juga karomah yang namanya Asib bin Barkhaya. Ya, umatnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang bisa memindahkan istana Ratu Balkis. Istana Ratu Balkis dipindahin oleh Asib bin Barkhaya. Itu umatnya Nabi Sulaiman gitu. Ya. Itu karomah namanya disebut. Ya. Sama kayak Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, beliau punya karomah juga. Ya. Karomah beliau salah satunya ada dulu seorang anak nyantri pesantren kepada beliau. Ya, namanya santri biasanya ya makannya kagak kayak sama kayak di rumah, apa adanya deh. Dan memang biasanya kalau santri itu apa aja dikasih juga makanan habis aja. Emang hawanya udah enak aja makan, kalau santri itu begitu. Ya. Suatu saat ini santri ditengok sama ibunya. Ya.
Pas ditengok sama ibunya, lah kok ini anak saya ketika nyantri di sini kok kurus, kayak orang kurang apa? Kurang gizi, kagak makan enak ini. Ya, akhirnya si ibu komplain, datang ke pimpinan pesantren Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Ketika itu sang ibu datang ketok pintu ke rumah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau lagi makan ayam. Lagi makan bakakak gitu ya. Wah, kata ini wali murid, wah enak nih kiai makannya ayam panggang ya, ayam geprek gitu. Giliran anak gue kurus nih, makannya kagak enak kali, giliran kiai makan ayam geprek ya. Komplain, Pak Kiai bagaimana sih? Ini kok anak saya pas mukim di sini jadi kurus kering kayak kurang gizi ini. Kemarin-kemarin sebelum mukim badan anak saya gembul gitu. Badan anak saya sehat kelihatannya, tapi kok pas saya mukimin ini anak saya di sini kok kurus kering. Makannya apaan? Ya. Itu saat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lagi makan apa? Makan ayam. Akhirnya itu tulang-tulang ayam tuh yang sisanya, daging udah habis, tinggal tulangnya dikasih lihat nih, rubah lagi tuh dengan izin Allah Ta'ala, karomahnya beliau, itu tulang ayam jadi ayam lagi. Dikasih lihat sama si wali murid, Bu, kalau anak ibu udah bisa begini, silakan makan enak katanya, silakan makan ayam dah. Udah bisa belum kayak gini? Oh, digituin. Wih, belum bisa ya. Nah, riadoh dulu makanya, kagak makan yang enak enak. Kalau udah bisa, udah sukses, silahkan makan yang enak gitu ya. Nah itu karomahnya siapa? Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita sering sebutnya dengan Jailani, tapi Al-Jilani bikasril jim, dari negeri Jilan ya. Nah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna awliya Allah lam yanalu sa'ata rahmatillah. Sesungguhnya para wali Allah ya, lam yanalu sa'ata rahmatillah ya. Mereka mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala yang begitu banyak. Derajat mereka itu bisa tinggi. Kalau umpamanya tentara bisa mencapai tingkatan jenderal gitu ya, tinggi derajatnya, tinggi tingkatannya, tinggi pangkatnya, bisa jadi wali besar gitu ya. Ada seorang anak kalau ditanya, ente cita-cita jadi apa? Jadi wali katanya. Ada anak gitu, ente mau jadi apa? Jadi wali katanya. Nah, tingkatan wali itu ada wali kutub, ada wali ghaus, namanya ghaus, ada wali najib, nujaba, ada lagi tingkatannya naqib, nuqoba. Itu tingkatan-tingkatan apa? Wali itu, macam-macam pangkat kewalian. Ya. Kalau mau lebih jelasnya kita baca kitab Jami Karomatil Aulia karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Di situ menceritakan wali-wali itu, karomah-karomah di situ, diceritakan di situ. Ya, para wali Allah itu diceritakan di situ. Ya. Lam yanalu sa'ata rahmatillah, mereka tidak mendapatkan keluasan banyaknya rahmat Allah Ta'ala yang bisa menyebabkan mereka tinggi di sisi Allah pangkat kewaliannya. Waridwanahu, tidaklah mereka mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kalau dia minta doa langsung kepada Allah langsung diijabah karena Allah ridho sama dia. Allah kalau dia senang begitu. Allah senang, Allah Ta'ala ridho, apa yang kita minta dikasih. Ya, baru ngangkat tangan doang udah kabul.
Minta air sama dia cuman kagak baca apa-apa, diludahin doang. Pih gitu. Diludahin doang. Coba kalau ludah kita. Kalau ludah kita coba ini. Nah, ya kan? Belum dia baca-baca no. Gitu doang. Udah bawa sono. Gitu kan. Udah minumin gitu kan. Baik itu. Wasilahnya tuh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala udah apa? Udah reda sama dia. Fatihah kita sama Fatihah dia beda. Fatihah kita ribuan kali kagak sembuh-sembuh. Dia segala Fatihah baru bismillahnya udah manjur banget itu. Kenapa? Allah Ta'ala udah apa? Udah senang sama dia. Allah Ta'ala udah reda sama dia. Gitu ya. Makanya dulu Habib Soleh Tanggul ya. Suatu saat di kampung itu ada terkena wabah ya, banyak yang meninggal di kampung itu. Akhirnya kebingungan nih kemana, lantas ada seorang, udah kalau begitu kita minta doa aja sama Habib Abdullah Soleh Tanggul sono ya. Akhirnya bagaimana? Beliau cuman tulis itu. Tulisannya tulisan Indonesia itu. Kalau nggak salah jangan ganggu apa itu. Habis ditulis, dilemparin di kali itu. Akhirnya alhamdulillah tuh tahun wabah hilang seketika itu. Cuman begitu doang. Tulisan dilemparin gitu. Kali gitu. Udah. Corona nggak ada itu. Kagak ada tuh wabah-wabah kagak ada. Cuman tulisan beliau doang. Tulisan. Udah. Dibuang kali. Akhirnya besok-besok kagak ada yang meninggal dunia terkena wabah, nggak ada. Begitu doang. Ya, itu. Ya. Tuh, karena Allah Ta'ala udah apa? Udah redho di situ. Jadi mereka mendapatkan derajat pangkat kewalian yang tinggi, mendapatkan rahmat Allah yang begitu banyak, Allah Ta'ala senang dan redho kepada mereka. Itu katanya bukan karena bikasratil ibadah ya, bukan dengan sebab banyak ibadah ya. Maksudnya bukan sebab penyebab utama, tetap mereka banyak ibadah. Mereka banyak ibadah, ada yang bangun malam ratusan rakaat, bahkan ribuan rakaat, tapi itu bukan menjadi pokok utama. Di samping mereka banyakin ibadah, sebenarnya ada lagi amalan yang lain. Tuh. Apa kata Rasulullah? Walakinna luha bisakhawatin nafsi. Akan tetapi lantaran mereka memiliki sifat kedermawanan jiwa yang tinggi. Dengan sebab apa? Di samping banyak ibadah, baca Quran, sodakohnya nggak dilepas, sodakohnya nggak ditinggal. Itu kuncinya tuh. Makanya orang kafir kalau dia sodakoh, berbuat baik, nolong fakir, nolong orang miskin, orang yang membutuhkan, ada efek positifnya ada bagi mereka orang kafir. Sebatas di dunia. Di akhirat nggak dapetin. Karena apa? Innalladzina kafaru a'maluhum kassarab. Orang-orang kafir itu amal ibadahnya itu kalau mereka berbuat baik di akhirat kagak ada catatan amal pahala, seperti fata morgana. Jadi mereka dapetin ketika di dunia aja. Bisnisnya lancar, ya kan? Ininya baik, ininya bagus. Dengan sebab apa itu? Amal sodakoh mereka sebatas tok di dunia, di akhirat nggak dapetin apa-apa. Hasil sodakoh mereka itu pahala sodakohnya nggak ada kalau di akhirat. Cukup sebatas di mana? Di dunia. Tapi kalau orang mukmin, orang muslim, dunia dapat dampak positifnya, akhirat dapetin apa? Pahala. Ya. Jadi memiliki kedermawanan jiwa itu. Ya. Ini yang disebut dengan ghauthul ibad. Kita sering dengar ghauthul ibad wal bilad gitu. Arti ghauthul ibad itu artinya menolong orang
suka menolong orang, suka ngebantu orang, demen sedekah, gitu. Demen berbagi, ya. Makanya Nabi kata, dulu ada sahabat yang bertanya, man khairun nas, siapa manusia yang terbaik di sisi Allah? Ya, apakah orang yang banyak sholatnya, yang banyak baca Qur'annya? Bukan itu. Ada lagi kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang banyak. Manfaat buat orang banyak, ya. Jadi istilah kata, kita posisikan diri kita ini kasir-kasir Allah, sebagai kasir gitu nih, kasir-kasir Allah, senang berbagi. Jangan kotak amal hari Jumat lewat itu kan, pura-pura merem deh. Pura-pura merem gini. Ada lagi yang parah, gitu, kotak amal lewat dia zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Ngintip dulu, masih jauh gak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah, gitu. Ya. Jadi menunjukkan kita diajarin sama Rasulullah, jangan suka pelit. Yang namanya kita sedekah kagak usah nunggu kaya. Lah kalau kita kagak kaya gimana? Andai kata saya jadi orang kaya, andai kata duit saya banyak, kalau kagak kaya-kaya gimana nih? Berarti ente nggak sedekah-sedekah dong. Justru buat mancing biar rezeki kita, ibarat kata keran kita digedein. Ini sekarang keran kita kecil tuh, kecil, netes. Koreksi pribadi kita, koreksi diri kita. Mungkin diri kita ada yang salah. Oh mungkin kurang. Ya, dikasih amanat sama Allah, ada kelebihan kita kasih. Ataupun kita nggak punya, apa yang kita punya kita kasih, apa yang kita punya kita beri. Pada akhirnya digedein kerannya sama Allah. Tuh, ngucur kan, deres kan? Kenapa? Sedekah. Makanya istilahnya nggak ada orang yang jadi kere lantaran sedekah. Yang Rasul kata bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Akan tapi bertambah dan bertambah dan bertambah. Itu. Bisa gak kita amalin nih? Bisa nggak? Praktekin besok ini, ntar malam Senin. Ya, praktekin di mana aja. Praktekin, ada yang kesusahan, kita kasih, kita bantu. Apa? Nggak usah, nggak ada gede, nggak ada banyak, ya sedikit. Yang penting ada cirinya, yang penting ada tandanya. Jadi biar setiap hari itu kita dapat doanya malaikat. Allahumma a'ti ya Allah, berikanlah kepada orang yang mengeluarkan itu biar dapat apa ya? Gantinya. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Didoain sama malaikat, ya Allah, no kasih si fulan tadi pagi dia ngasih itu. Ya Allah, no kasih si fulan, no tadi siang dia ngasih itu, tadi siang dia sedekah. Ya Allah, malam ini kasih si fulan, tadi sore dia ngasih orang fakir, tadi sore dia ngasih orang miskin. Jadi biar tiap hari kita dapetin doa siapa ya? Doa malaikat. Itu gitu. Ya. Nah ini cukup sekian, kita tandain insyaallah panjang umur, sehat walafiat, ketemu bulan Syawal kita lanjutkan. Wallahu alam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, diberitahukan jadi kita penutupan Senin depan ya Pak. Minggu malam Senin depan jadinya. Udah penutupan kita. Ya. Nah, itu saja, mudah-mudahan apa yang kita pelajari manfaat dunia akhirat bisa kita amalkan, mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala daripada pengarang-pengarang kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna annana